Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sahabat dapurku Sabin, apa kabar kalian? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, yaitu channel Dapur Kue Sabin. Nah, di sini tentu saja dengan Bu Tuti sebagai pawang dapurnya teman-teman yang akan nemenin kalian selama 16 menit ke depan. Di sini aku akan membuat roti cum-cum pesanan dari sahabat pas sehari setelah pemilu, teman-teman. Ini video agak lambat ya. Nah, gimana proses pembuatannya, teman-teman? Saksikan setelah yang satu ini. Oke, kita langsung masuk aja ke resepnya. Di sini aku punya terigu protein tinggi, kemudian ada gula pasir. Langsung campur aja dengan bread improver dan juga permifan. Permifan boleh juga pakai merek lain ya teman-teman. Kemudian aku aduk dulu supaya bahan keringnya tercampur dengan rata. Kemudian setelah itu kita akan masukkan telur utuh. Nah, langsung aja kita mixer. Di sini aku menggunakan 900 gram bahan kering, teman-teman, melebihi 100 gram dari kapasitas mixernya. Di sini mixer Wilmark dari Tintin Rainer TBK itu memiliki 800 gram kapasitas tepung kering ya, teman-teman. Nah, ini aku lebihin 100 gram, nggak apa-apa kali ya. Supaya lebih gampil, karena ini aku membuat 100 pieces dan pasti akan lebih ya teman-teman. Jadi aku membaginya menjadi 2 bagian. Jadi 2 adonan ya, menyesuaikan dengan kapasitas mixernya. Ini adonan pertama aku buat di jam 2 siang. Jadi dibikin bertahap, karena apa? Karena besoknya jam 6 akan diambil ya teman-teman. Ini rotinya akan diambil jam 6, jadi aku mulai dari agak siangan. Nah, setelah tadi adonannya agak setengah kalis dan gulanya sudah larut, aku langsung masukkan aja margarin plus dicampur dengan butter. Butter sejuta umat, bukan butter yang premium ya teman-teman. Tapi cukuplah membuat wangi rotinya ya. Nah, itu selesai, aku mixernya cuman 15 menit teman-teman. 15 menit sudah menjadi kalis seperti ini. Kemudian kita akan istirahat adonannya supaya rileks. Nah, ini lihat, ini tandanya adonannya berhasil dan bagus. Ini mulus banget permukaannya teman-teman. Kita tutup aja, dibiarkan kurang lebih selama 15 menit atau 20 menitan untuk dia rileks. Sementara itu aku tinggal untuk melapisi corong cum-cum dengan margarin dan dibalur terigu. Ini wajib ya teman-teman, corong cum-cumnya itu dilapis dengan margarin, bisa juga dengan Carlo, kemudian dilapis dengan terigu, nggak boleh di skip. Kenapa harus lapis terigu? Supaya nanti adonannya itu nggak melorot teman-teman. Kalau nggak pakai terigu pasti adonannya akan melorot turun dan hasil bentuk dari rotinya itu kurang enak dilihatnya. Alhamdulillah dibantu sama Bin. Alhamdulillah kerjaan Bunda jadi cepet ya Bin ya. Kalau sudah dia beraksi di dapur udah gaya-gayaan aja, ini nggak tahu ya teman-teman, tiba-tiba aku pas lagi ngedit kok ada gerakan ini, si Bin ada dasar aja. Tuh ditunjukin sama dia. Jadi memang harus dilapis dengan terigu ya teman-teman. Ini udah ngembang, aku akan langsung timbang aja, kurang lebih 35 gram sampai 37 di antara itu ya teman-teman. Adonannya aku timbang. Setelah semuanya ditimbang sekaligus, baru kemudian aku rounding. Jadi nggak ditimbang rounding nggak gitu ya teman-teman. Karena aku kerja sendiri ini lumayan, alhamdulillah. Jadi aku timbang semuanya kemudian rounding di akhir waktunya. Nah, setelah semuanya di rounding, kita akan biarkan dia resting teman-teman ya. Kita proofing si adonan rotinya
Kemudian ini aku lapis dulu loyang untuk alas nanti memanggang roti. Wajib dilapis ya teman-teman supaya rotinya nanti enggak nempel. Kalau teman-teman punya kertas roti, bisa juga dilapisin dengan kertas roti ya teman-teman. Kita lapis aja dengan margarin seperti biasa. Teknik melapis margarin pakai glove dari Bu Tuti, nggak pakai kuas. Biar cepat. Iya sih, lihat tinggal sekali sapu aja udah beres itu semua ya permukaan loyang. Dan oke, ini sudah setengah jalan Bu Tuti miling-miling adonan, apa sih namanya, kok miling-miling ya jadinya. Ya, ini membuat tali dari adonan seperti ini teman-teman. Jadi langsung aja dicetak 4 kali lilitan. Kemudian kita tata di atas loyang, beri jarak ya, karena nanti akan megar si adonannya itu. Dipiling-piling, harus rapi ya teman-teman, jangan sampai pecah-pecah. Harus rapi karena nanti akan mempengaruhi juga bentuk dari roti cum-cumnya. Setelah terasa agak panjang, kemudian langsung aja kita lilitkan di corong cum-cum yang sudah tadi kita oles dengan margarin dan semir margarin dengan tabur terigu. Kita lilitkan mulai dari pertengahan corong cum-cum. Jangan terlalu ke bawah. Karena kalau terlalu ke bawah, nanti selama proses proofing, adonannya akan melorot turun, teman-teman. Meskipun dia melorotnya nggak terlalu cepat gitu. Tapi lebih baik teman-teman mulai dari pertengahan corong cum-cumnya. Nah, ini setelah di-proofing, setelah tadi dililit, di-proofing kurang lebih 30 menit atau lebih lah ya teman-teman, nggak usah di jam, asal ngembang 2 kali lipat seperti ini berarti udah siap untuk dioles. Bisa pakai olesan susu evaporasi seperti aku, bisa pakai juga dengan kuning telur ya teman-teman. Kalau rekomendasi dari aku lebih baik pakai susu evaporasi, karena kalau pakai kuning telur itu akan tampilannya kurang rapi ya teman-teman. Jadi kayak ngedempel gitu di beberapa bagian rotinya, terlalu pekat warna kuningnya. Nah, kita oles semua sisi ya dengan susu evaporasi. Kemudian kita langsung oven setelah ini. Nggak usah di-proofing lagi ya. Langsung di oven. Setelah ovennya dipanaskan 180 derajat. Api atas bawah. Karena ngebakar roti sebentar, jadi teman-teman jangan ditinggal lama-lama ya. Dan nyalain aja juga timernya supaya nggak bablas gosong. Sementara aku ngoven roti, ini udah jadi aja adonan yang kedua ya teman-teman. Tadi selama proses ngelilit itu, aku langsung juga ngadon supaya nggak terlalu ada waktu yang terbuang ya teman-teman. Ini sudah maghrib. Jadi aku mulai start di jam 2 sore. Nah, ini adonan yang kedua udah masuk di maghrib ya teman-teman. Nah, adonan yang kedua juga bagus sekali. Lihat teman-teman, ini mulus sekali. Kita resting seperti cara yang pertama. Kita resting supaya gampang nanti proses nimbang-nimbangnya dan juga proses ngelilit adonannya ya ke corong cum-cumnya. Kalau adonan relax itu akan gampang untuk dililit teman-teman. Pastikan untuk proofingnya agak lama sebelum dibentuk adonan. Nah, ini sudah matang yang sesi pertama. Aku langsung aja oles kembali dengan susu evaporasi setelah keluar dari setelah keluar dari oven. Panas-panas dioles dengan susu evaporasi. Cakep teman-teman, warnanya glowing. Berhasil, nggak ada yang gagal, alhamdulillah. Lihat.
Gimana? Mudah kan membuatnya? Nggak susah kok teman-teman, asal sesuai instruksi ya, kalian nggak akan gagal membuatnya. Nah ini setelah agak anget ya teman-teman, langsung dikeluarin dari corong cum-cumnya. Jangan nunggu dingin, kalau nunggu dingin juga agak susah keluarnya nanti, lengket rotinya. Jadi keluarin semuanya dari cetakan dengan cara diputar dulu. Nah seperti ini teman-teman lihat, jangan ditarik ya, kalau ditarik itu rentan rusak rotinya karena dia itu lilitannya itu nggak permanen ya teman-teman. Lilitannya itu sekedar ngelilit aja. Kalau ditarik itu akan lepas. Ini empuk sekali, lihat teman-teman. Meski nggak premium ya, meski nggak premium tapi rotinya empuk. Ini tahan sampai 2-3 hari teman-teman. Lanjut kita bikin flannya. Di sini ada terigu, gula pasir, kemudian maizena, ada juga aku tambahin susu bubuk, kemudian masuk juga kuning telur dan susu UHT. Diaduk sampai semua adonan menjadi larut ya teman-teman. Jangan dimasukkan dulu semua susunya, separuhnya aja dulu sampai larut seperti ini. Kemudian sisanya bisa langsung dimasukkan. Masak sampai dia mengental seperti ini. Nah ini udah beres ya, udah siap. Kita dinginkan ya teman-teman. Ini sudah di jam 9 malam, jadi aku akan lanjutkan pekerjaan besok pagi teman-teman untuk mengisi cum-cumnya ya. Nah ini seperti ini aja, sudah selesai aku dinginkan ya teman-teman. Oke, ini masuk di jam 3 pagi. Di jam 3 pagi aku campur fla yang sudah dingin tersebut dengan tiramisu. Ini tiramisu dari Elmer ya teman-teman, merek Elmer. Aku selalu pakai ini karena wangi tiramisunya tuh enak, jadi netral di lidah, nggak terlalu pahit, juga rasanya enak. Teman-teman bisa dipisah ya, bisa di flanya dan tiramisu itu dipisah, masukin ke dalam corong atau bisa juga dicampur seperti yang aku lakukan seperti ini. Nah, yang kalau dilakukan seperti ini akan mempermudah pekerjaan ya teman-teman. Bisa langsung masukkan ke dalam piping bag, kemudian kita semprotkan ke dalam corong dari roti cum-cum. Bagusnya isiin sampai ke bawah ya teman-teman, supaya nanti setiap gigitannya itu ada flanya, kerasa tiramisunya. Untuk filling, untuk isiannya teman-teman bisa kondisikan sesuai selera. Bisa diisi dengan krim vanila aja atau bisa juga dengan coklat, bebas ya. Nah, di sini permintaan pemesannya seperti yang biasa aku bikin soalnya, jadi menyesuaikan krim fla tiramisu. Karena keasikan kerja, aku lupa menyapa kalian ya teman-teman. Kalian dari mana aja yang sudah mantengin video ini? Kita absen dulu ya di kolom komentar. Dan terima kasih sudah mampir di sini menyempatkan menonton video. Terima kasih juga yang baru aja nemuin channel Bu Tuti ya. Jangan lupa di-subscribe, like, komen, dan share untuk membantu tumbuh kembangnya channel ini ya teman-teman. Juga ngasih semangat buat aku rajin buat ngonten sharing resep buat kalian. Dan semoga apa yang sudah di-sharing bermanfaat ya buat kalian. Lanjut teman-teman, kita akan bungkus, kita akan kemas. Di sini aku kemas dengan plastik OPP ukuran 12 kali 12 cm. Nah, teman-teman perhatian aja cara untuk membungkus. Bebas sih ya, ngikutin selera teman-teman cara ngebungkusnya. Nah, di sini aku tunjukin cara aku ya teman-teman. Kita lipat sisi-sisinya, kemudian kita beri isolasi. Isolasinya asal nempel aja, nggak usah gede-gede, biar nggak susah ngebuka ya, yang mengkonsumsinya nanti. Kemudian seperti biasa untuk lebih tampilannya lebih cantik, kita berikan stiker. Thank you. Nah ini kita lakukan sampai semuanya selesai ya teman-teman.
Pemilu kemarin gimana teman-teman? Udah pada nyoblos ya semuanya? Nggak ada yang golput kan? Jangan golput, ini demi kemajuan bangsa ya teman-teman. Meskipun beda pilihan paslon, meskipun hasilnya rada-rada gimana gitu ya, bikin rakyat terpecah belah, tapi semoga hasil akhirnya nanti kita akan memilih presiden yang amanah ya teman-teman. Kalian jangan pada ribut dengan saudara sendiri. Kita tetap bersatu sebagai warga negara Indonesia demi kemajuan Indonesia, dan pemimpinnya tolong harganya turunin. Gila teman-teman, di daerahku beras ketan sekarang harganya 25.000 per kilo. Dari 3 bulan lalu itu masih 14.000. Gila, meroketnya nggak kira-kira. Ini bukan roket lagi ini mah. Ya Allah, susahnya jadi tukang dagang ya. Harga nggak stabil, tapi harga kue-kuenya harus stabil. Oke teman-teman, ini sudah selesai. Sampai di sini pekerjaan aku hari ini. Alhamdulillah, ini tinggal melanjutin lagi sisanya. Sekicep aja selesai. Selesai di jam pas apa ya, pas subuh aja udah selesai aku ini beresin semuanya teman-teman. Tinggal nanti diantarkan di jam 6. Gimana, nggak susah kan bikinnya? Kalau ngikutin instruksi pasti bisa. Terima kasih ya sudah menonton video sampai selesai. Terima kasih juga kalian nggak skip iklannya. Pokoknya terima kasih, tetap mantengin channel YouTube Dapur Kue Sabin. Semoga membawa manfaat buat teman-teman sekalian. Terima kasih dan sampai ketemu di video-video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.